Hai, selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang puisi. Apa sih puisi itu? Kita simak ya. Puisi merupakan karya sastra yang memiliki ciri khas yang mempunyai fungsi sebagai sarana untuk menyampaikan isi hati seseorang, sebagai kalimat motivasi, dan juga sebagai penyampaian pelajaran. Tubuh puisi terbentuk oleh beberapa unsur, antara lain yang pertama, pilihan kata. Kata merupakan unsur utama membentuk sebuah puisi. Kata yang digunakan hendaknya dipilih dengan seksama dan tepat. Kata-kata yang dipilih disusun menjadi sebuah larik. Lalu ada baris atau larik. Baris disebut juga sebagai kalimat. Larik bisa merupakan satu kata saja, bisa frasa, bisa pula seperti sebuah kalimat. Lalu ada bait. Bait merupakan kumpulan larik yang tersusun harmonis. Pada bait kita bisa menemukan makna puisi. Kemudian ada rima dan irama. Rima adalah bunyi-bunyi yang ditimbulkan oleh huruf atau kata-kata dalam larik dan bait. Irama adalah pergantian tinggi rendah, panjang pendek, dan keras lembut ucapan bunyi. Selanjutnya ada makna puisi. Makna menyampaikan pesan, maksud, dan tujuan yang ingin disampaikan oleh penulis puisi. Untuk lebih jelasnya kita simak contoh berikut ya. Untuk lebih mengenal lagi tubuh-tubuh ataupun bagian dalam puisi, sini ada sebuah puisi yang bergaris kuning ini adalah judul. Ya, judulnya Cita-Citaku. Kemudian ada baris atau larik. Nah, ini baris pertama, baris kedua, baris ketiga, baris keempat. Ini yang dinamakan baris. Lalu kumpulan baris ini dinamakan bait. Lalu ada rima. Rima adalah huruf akhir pada akhir larik atau akhir baris. Akhir baris ada huruf A. Baris kedua huruf terakhirnya U. Baris ketiga huruf akhirnya A. Baris keempat huruf akhirnya U. Kita bisa lihat rimanya akan membentuk sebuah pola A, U, A, U. Itu adalah, kita lihat, tubuh puisi. Lalu membaca puisi tentunya berbeda dengan membaca cerita. Hal-hal yang harus diperhatikan saat membaca puisi adalah yang pertama, ada ekspresi. Ekspresi merupakan penghayatan jiwa dalam membaca puisi. Apabila puisi mengisahkan sukacita, maka wajah kita juga harus gembira. Apabila puisi yang kita bacakan tentang kesedihan, maka ekspresi wajah kita harus sedih ataupun harus sendu. Kemudian yang kedua ada kinesika atau gerak anggota tubuh. Gerak anggota tubuh dapat menggambarkan tentang isi puisi. Gerak tubuh yang seirama dengan suara akan membuat pembacaan puisi semakin indah. Misalnya gerakan melambai, gerakan menghentakkan kaki. Kemudian yang ketiga ada kejelasan artikulasi. Artikulasi adalah kejelasan pengucapan setiap huruf dan kata. Maka ketepatan dalam melafalkan kata-kata akan memudahkan pendengar memahami isi puisi dengan baik. Selanjutnya ada irama puisi. Irama puisi adalah panjang pendeknya, keras lembut, dan kuat lemahnya suara saat membaca puisi. Kemudian hal yang harus diperhatikan lainnya adalah intonasi atau lagu suara. Intonasi adalah tinggi rendahnya nada pada kalimat yang memberikan penekanan pada kata-kata tertentu.
Ada 3 jenis intonasi dalam membaca puisi. Yang pertama, tekanan dinamik, yaitu tekanan pada kata-kata yang dianggap penting. Kemudian, tekanan nada, yaitu tekanan tinggi rendahnya suara. Misalnya, suara tinggi menggambarkan keriangan, marah, takjub. Lalu, kita bisa menggunakan suara yang rendah untuk mengungkapkan kesedihan, pasrah, ragu, dan juga putus asa. Lalu, ada tekanan tempo, yaitu cepat lambat pengucapan suku kata atau kata. Dalam puisi, ada majas yang sering digunakan. Yang pertama, ada majas personifikasi. Adalah gaya bahasa yang melukiskan benda mati yang diungkapkan seperti manusia. Contohnya, angin berbisik memanggil namamu. Kita tahu angin adalah benda mati. Majas personifikasi mengungkapkan seolah-olah angin bisa berbisik. Lalu, ada majas hiperbola. Adalah gaya bahasa yang dipakai untuk melukiskan keadaan secara berlebihan. Contohnya, jiwaku terbakar oleh semangat. Lalu, ada majas metafora. Adalah gaya bahasa yang membandingkan suatu benda dengan benda lain secara langsung. Biasanya disertai kata-kata seperti bagaikan dan bak. Contohnya, ibu, kasihmu hangat bagaikan sinar mentari. Kemudian ada majas repetisi. Adalah gaya bahasa yang mengulang kata-kata tertentu beberapa kali. Contohnya, itulah cita-citaku, itulah asaku, itulah angan-anganku. Lalu ada juga majas ironi. Adalah gaya sindiran yang sangat halus. Contohnya, gedung-gedung bertingkat menyisakan derita rakyat. Itu adalah beberapa majas yang sering digunakan dalam membuat puisi. Nah, untuk jelasnya, nanti kita akan menyimak bagaimana cara membaca puisi.